Terima kasih ke Anda kembali bersama kami, pemirsa. Terhitung 5 kali sudah Presiden Prabowo Subianto memberesi kebijakan para pembantunya yang sering membuat polemik di tengah masyarakat. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana terkait dengan pertanyaannya ini, terkait menurut Anda sudah waktunya Presiden mereshuffle kabinet ini? Dan hasilnya pemirsa 94% menjawab iya, dan di tengah kunjungan kenegaraan, Presiden ternyata harus turun tangan langsung agar sengketa 4 Nusa ini tidak menjadi bola liar yang mengancam integritas NKRI ini. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Tanggal 3 Juni 2025. Pekan ini Presiden Prabowo membuat keputusan yang boleh jadi menyelamatkan bangsa ini dari ancaman disintegrasi. Walau tengah melakukan lawatan kenegaraan, Presiden akhirnya tetap turun tangan untuk memberesi blunder kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu bagaimana alur cerita sengketa 4 pulau yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara? Inilah penampakan 4 pulau yang menjadi sumber kegaduhan beberapa pekan terakhir. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri sempat mengubah status 4 pulau ini. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300 tahun 2025, tertanggal 25 April 2025, Tito Karnavian mengubah status teritorial 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. 4 pulau yang awalnya masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, diubah menjadi masuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan ini pun memantik protes dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Dalam program Dialog Top Issue pekan ini, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan bahwa kebijakan Kemendagri ini bukan sekedar masalah administrasi pemerintahan, namun dapat menjadi bola liar yang memicu disintegrasi. Saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ketika di medsos muncul ada referendum lah, ada Helsinki. Ini kan mengaitkan bagaimana memori terkait dengan Aceh, terkait dengan perdamaian Indonesia 2025. Apalagi pernyataan Ketua Komisi 2 ya, Bang Rifki Kartayusa mengatakan hati-hati dengan persoalan ini. Bukan hanya persoalan administratif, tapi bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagi saya ini statement nggak main-main. Pemprov Aceh juga ikut bereaksi karena bukti-bukti historis dan kultural 4 pulau itu membuat mereka merasa memiliki. Apalagi disinyalir 4 pulau jadi rebutan karena mengandung kekayaan alam yang besar. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Menurut data Badan Pengelola Migas Aceh, 4 pulau tersebut terletak dekat dengan ladang migas Blok Singkil yang tengah diincar sejumlah perusahaan. Total potensi di Blok Singkil mencapai 296 miliar kaki kubik gas. Potensi hidrokarbon diyakini berada pada wilayah kerja Blok Singkil yang memiliki luas area kerja sebesar 8.200 km persegi. Bahwa di 4 pulau itu ada potensi migas di sana. Dasar potensinya adalah bahwa ke-4 pulau itu berada dengan wilayah kerja offshore Southwest Aceh atau OSWA yang dioperatori oleh Konrad. Kalau cadangan migas itu harus dilakukan dengan setuju. Pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil sektor minyak bumi dan gas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah. Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa dana bagi hasil minyak bumi sebesar 15,5% jatah daerah dibagi dengan rincian 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% kabupaten kota penghasil,
6% untuk kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Sedangkan dana bagi hasil gas bumi sebesar 30,5% jatah daerah dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten kota penghasil, 12% untuk kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Untungnya Presiden Prabowo cepat turun tangan. Walau tengah melakukan lawatan kenegaraan, Presiden Prabowo memastikan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut mencapai satu kesepakatan. Dan akhirnya pemerintah membatalkan keputusan Mendagri sehingga 4 pulau yang menjadi sengketa kembali masuk wilayah Provinsi Aceh. Prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Landasan pembatalan adalah sebuah dokumen yang dibuat pada 1992 mengenai batas wilayah 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Dokumen ini diteken Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Menteri Dalam Negeri Rudini ikut menandatangani dokumen sebagai saksi. Namun karena dokumen yang tersedia hanya fotokopi, maka Mendagri tidak menggunakannya sebagai alas hukum. Setelah polemik 4 pulau terus memanas, Kemendagri akhirnya membongkar gudang arsip dan menemukan dokumen yang isinya menguatkan legalitas kesepakatan 2 gubernur tersebut. Kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah CAP, keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu CAP Mendagri nomor 111 tahun 1992. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar. Pemerintah berharap pembatalan keputusan Mendagri mengenai 4 pulau meredam kegaduhan serta mencegah potensi konflik sosial dan politik di tengah masyarakat. Jadi kami harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu, ya, baik masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu, ya, bahwa kedua provinsi ini berdekatan, kedua provinsi ini saling bersaudara, kedua provinsi ini kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi jangan karena adanya dinamika terhadap 4 pulau ini, ya, berkembang isunya kemana-mana yang kontraproduktif. Sengketa wilayah antar provinsi sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, seperti sengketa Pulau Berhala antara Kepulauan Riau dan Jambi, atau sengketa Pulau 7 antara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Sengketa wilayah umumnya dipicu undang-undang pembentukan provinsi terkait, serta perbedaan pandangan terhadap batas wilayah, terutama perairan. Itu contohnya misalnya dari Aceh sampai dengan Papua, jumlahnya itu lebih kurang sampai halaman terakhir itu jumlahnya 4.428 halaman. Jadi CAP Mendagri-nya 2 halaman, lampirannya 4.428 halaman. Seluruh Indonesia, 17.000 lebih pulau. Kira-kira demikian. Namun kemudian di dalam CAP itu 4 pulau yang sekarang kita polemikkan itu masuk ke dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Sejarah hubungan Aceh dan pemerintah pusat menjadikan sengketa 4 pulau lebih sensitif.
Kini pemerintah pusat menginisiasi kesepakatan baru antara Gubernur Aceh dan Sumut untuk memperkuat status teritorial 4 pulau. Putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Gubernur Sumatera Utara pun berharap pembatalan Kepmendagri ini meredakan ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumut. Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan. Pemirsa, sejauh mana konflik Israel dan Iran ini berdampak pada Indonesia dan apakah kita sudah menyiapkan diri terhadap beragam disrupsi? Selengkapnya kami ulas untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.